Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi contoh artikel analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 dari tingkat SMA, MA atau SMK dari karangan Siti Rahma. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota. Yang pertama itu ada Ani Puspitasari, ada Aktasya Hairani, ada Hastuti Purba, ada saya sendiri Mutia Ramadan, ada Sri Rahmana Sution, dan materi pertama akan disampaikan oleh Ani Puspitasari. Kepada saudari kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat buku teks, fungsi buku teks, kualitas buku teks, dan kriteria buku teks yang berkualitas. Oke, langsung saja. Yang pertama, hakikat buku teks. Buku teks merupakan buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Moonlist tahun 2010 halaman 15. Sedangkan menurut Pusat Perbukuan tahun 2006 pada halaman 1, buku teks merupakan buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran atau instruksional berkaitan dengan bidang studi tertentu. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi siswa maupun guru pada jenjang pendidikan tertentu yang berisikan bahan yang telah diseleksi berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua, fungsi buku teks. Menurut Cunningsworth dalam Sumardi tahun 2000, halaman 7, fungsi buku pelajaran bahasa dalam KBM antara lain: 1. Sebagai sumber yang dijadikan untuk pelatihan bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, sumber kegiatan siswa dalam latihan berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai sumber acuan siswa untuk belajar tata bahasa, kosakata, lafal, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai sumber gagasan dan dorongan kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kelima, sebagai perwujudan silabus yang di dalam tujuan-tujuan pembelajaran telah digariskan. Yang keenam, sebagai sumber belajar dan tugas. Dan yang ketujuh, sebagai bantuan bagi guru yang kurang berpengalaman untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang ketiga, kualitas buku teks. Semakin baik kualitas buku teks, semakin sempurna pengajaran mata pelajaran yang ditunjang. Buku teks mengenai bahasa Indonesia bermutu tinggi akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil pengajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya. Tarigan tahun 2009. Sependapat dengan uraian tersebut, Hoods dalam Pusbuk tahun 2005 halaman 17 mengembangkan instrumen dalam penilaian buku pelajaran menjadi 11 unsur, yaitu pertama, pengarang dan latar belakangnya, kedua, isi atau materi, yang ketiga, kosakata dan kalimat, yang keempat, makna dan pemahaman, yang kelima, penyajian materi, yang keenam, latihan dan praktik, yang ketujuh, perbedaan individu, yang kedelapan, pengukuran prestasi, yang kesembilan, pemecahan masalah, yang kesepuluh, tujuan buku, dan yang kesebelas, fisik buku. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks yang berkualitas dapat membantu dan mempermudah siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Buku teks yang berkualitas itu mempengaruhi standar yang telah ditentukan oleh Pusbuk Depdiknas, yaitu memenuhi 4 kualitas, antara lain kualitas isi atau materi, kualitas penyajian materi, kualitas bahasa dan keterbacaan, dan kualitas kegrafikan.
Yang keempat, kriteria buku teks yang berkualitas. Kualitas buku teks dapat dilihat dari sudut pandang, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat siswa, menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustratif. Buku teks harus dimengerti oleh siswa, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu, serta memantapkan nilai-nilai. Hal ini sejalan dengan pendapat Musadat tahun 2013 halaman 78 dan 79. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan dalam pemilihan buku teks, yaitu kesesuaian dengan kurikulum, tingkat keterbacaan, lingkungan siswa, keaktualan isi, dan tampilan materi atau grafik. Butir-butir yang harus dipenuhi oleh buku teks yang tergolong berkualitas tinggi menurut Grant and Pretty tahun 1971 halaman 545 dalam Tarigan dan Tarigan tahun 2009 halaman 20-21 antara lain. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang menggunakannya. Yang kedua, memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, memuat ilustri yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Yang keenam, lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebetulan yang utuh dan terpadu. Yang ketujuh, menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Kedelapan, menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kesembilan, mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Yang kesepuluh, mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa, menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa pemakainya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aktasya. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai komponen penilaian buku teks. BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, menetapkan beberapa kriteria kualitas buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang memenuhi syarat kelayakan, yang meliputi 4 komponen, yaitu 1. Kualitas isi buku teks. Kelayakan ini menyangkut materi apa yang disajikan dalam buku teks. Ada beberapa hal yang penting yang harus dipenuhi agar buku teks dapat dikatakan memiliki isi yang layak untuk dipakai. Kelayakan isi terlihat dari kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, dan materi pendukung. Kelayakan isi dalam menilai kriteria kualitas penulisan buku teks bahasa Indonesia meliputi beberapa komponen, yaitu 1. Kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Buku teks bahasa Indonesia yang baik seharusnya berisi materi yang mendukung tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Uraian materi yang ada di dalam buku teks secara implisit sesuai materi yang mendukung tercapainya minimum kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang lengkap dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BSNP. Kedua, keaktualan atau kemutakhiran materi. Materi dalam buku teks bahasa Indonesia haruslah mutakhir, mengikuti kurikulum yang berlaku. Hal ini berarti materi ataupun contoh yang disajikan haruslah mengikuti perkembangan zaman, namun tidak terlepas dari kesesuaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, keakuratan materi. Keakuratan materi dalam kriteria kualitas buku teks bahasa Indonesia menurut BSNP meliputi keakuratan wacana, diagram, gambar, contoh, konsep maupun teori. Materi yang disajikan dalam buku teks bahasa Indonesia harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, kualitas bahasa buku teks. Beberapa kriteria dalam kualitas bahasa dijelaskan sebagai berikut. 1. Ketepatan ejaan sesuai dengan tata bahasa baku dari pedoman umum pembentuk istilah
dan Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan KBBI. Kedua, kesesuaian perkembangan peserta didik. Buku teks bahasa Indonesia harus memperhatikan kemampuan berpikir dan berbahasa siswa. Kemampuan tersebut besar dipengaruhi oleh lingkungan peserta didik. Oleh karena itu, buku teks bahasa Indonesia harus mempunyai susunan kata, kalimat, dan paragraf secara runtun dan logis untuk memudahkan siswa dalam memahaminya. Yang ketiga, kriteria terakhir adalah kelugasan. Kelugasan dalam kriteria bahasa didefinisikan apa adanya, tidak berbelit-belit, mencantumkan materi pokok, penting, dan perlu saja. Yang ketiga, kualitas penyajian materi buku teks. Teknik penyajian memiliki kriteria antara lain: 1. Konsistensi sistem penyajian. Dengan indikator sistematika penyajian, disampaikan secara jelas, fokus, dan taat asas dalam setiap bab, yakni ada bagian pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Yang kedua, kerunutan konsep. Dengan indikator uraian, latihan, contoh dalam hal materi kebahasaan dan kesusastraan yang disajikan ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan sesuai dengan tuntutan antar kompetensi dasar. Dan yang terakhir, keseimbangan antar bab. Dengan indikator uraian substansi antar bab tercermin dalam jumlah halaman proporsional dengan mempertimbangkan kompetensi dasar yang didukung dengan beberapa latihan, contoh, ilustrasi, atau gambar secara terhubung sesuai dengan kebutuhan masing-masing pokok bahasan. Yang keempat, penyajian pembelajaran memiliki kriteria. 1. Keterpusatan pada peserta didik. Dengan indikator sajian materi, menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga uraian dalam buku perlu didukung oleh kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, perangsang metakognisi peserta didik dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari materi pelajaran dengan rasa senang dan merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir pada peserta didik. Yang kelima, kelengkapan penyajian memiliki beberapa kriteria. 1. Bagian pendahulu dengan indikator pendahuluan berisi pengantar materi setiap bab. Biasanya pendahuluan memuat tujuan yang hendak dicapai melalui sajian bab, materi, dan pelatihan yang akan dibahas pada bab tersebut. Yang kedua, bagian isi. Dengan indikator bagian isi membuat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Rincian yang paling lengkap ada pada bagian isi, mulai dari bab, subbab, sampai dengan pengembangannya, serta rangkuman setiap bab. Yang ketiga, bagian penyudah. Dengan indikator bagian ini berisi rujukan daftar pustaka, indeks, glosarium, dan evaluasi. Yang keenam, kualitas kegrafikan atau tampilan buku teks. Komponen penilaian buku teks kegrafikan atau tampilan meliputi 3 hal utama, yaitu 1. Ukuran buku teks saat ini berpatokan pada ukuran kertas oleh ISO, International Organization for Standardization. Ukuran kertas yang dibuat ISO dibagi dalam 3 seri ukuran, yaitu A, B, dan C. Yang kedua, ukuran, format, dan jenis huruf. Ukuran huruf diukur berdasarkan tinggi huruf dan dinyatakan dalam satuan ukuran poin. Ukuran yang lazim untuk buku teks pelajaran adalah 10, 11, dan 12 poin. Sementara itu, untuk catatan tertentu kadang-kadang dipakai huruf dengan ukuran 6 atau 8 poin yang terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. Yang ketiga, penggunaan ilustrasi. Ilustrasi merupakan bagian dari simbol ikonik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi berarti memperjelas isi buku. Demikian materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aktasya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kualitas buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA atau SMK kelas 10 terbitan pemerintah. BSNP atau Badan Standarisasi Pendidikan Nasional telah mengembangkan instrumen penilaian
buku teks. Menurut BSNP, ada beberapa kriteria yang dijadikan dalam tolak ukur penilaian buku teks bahasa Indonesia yang memenuhi syarat kualitas. Apa saja itu? Yang pertama itu ada kualitas isi, ada kualitas bahasa, ada kualitas penyajian, dan ada kualitas tampilan atau kegrafikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas isi dan kualitas bahasa. Yang pertama itu ada kualitas isi. Nah, kualitas isi di sini ada 3 komponen yang akan dinilai dalam kategori isi, yaitu pada kesesuaian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua itu ada keaktualan atau kemuktakiran materi, dan yang ketiga itu ada keakuratan materi. Yang pertama tadi ada kesesuaian materi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Nah, perubahan kurikulum yang dari tahun ke tahun itu mewajibkan buku teks mengikuti kurikulum yang berlaku. Kurikulum berperan sangat penting dalam penyusunan sebuah buku teks. Buku teks yang telah disusun harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya itu ada kemuktakiran materi, aktualan atau kemuktakiran dalam buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah dinilai dari 2 aspek. Yang pertama itu ada teks materi atau peristiwa yang ada dalam buku dan juga daftar pustaka. Nah, berdasarkan penjelasan kedua aspek tersebut, maka buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah mendapatkan kualifikasi tidak aktual dengan skor 1. Pada aspek pertama, yaitu keaktualan tidak aktual dengan 23,8%. Pada aspek kedua, yaitu keaktualan rujukan atau daftar pustaka mendapatkan kualifikasi tidak aktual dengan 36%. Yang terakhir ada keakuratan materi. Nah, menurut BSNP, keakuratan materi dalam kriteria kualitas buku teks bahasa Indonesia meliputi keakuratan konsep dan teori sesuai dengan kenyataan. Materi yang disajikan dalam buku teks bahasa Indonesia harus sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, dan efisien untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya itu ada kriteria kualitas bahasa. Nah, pada kualitas bahasa ini ada 3 komponen juga yang akan dianalisis, yaitu pada ketepatan penggunaan ejaan, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, dan kelugasan ketepatan. Yang pertama tadi ada ketepatan penggunaan ejaan. Nah, ketepatan penggunaan ejaan yang ada dalam buku teks bahasa Indonesia akan membantu dan memudahkan siswa dalam memahami setiap materi yang dia baca. Acuan yang dijadikan sebagai sumber penilaian dalam ketepatan ejaan itu sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009. Selanjutnya itu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Nah, jadi setiap jenjang pendidikan, perkembangan peserta didik itu tentu berbeda. Pemahaman siswa SD berbeda dengan pemahaman siswa SMP. Begitu juga dengan pemahaman siswa SMA. Nah, maka dalam penulisan buku teks perlu memperhatikan tingkat pemahaman siswa agar siswa mudah memahami teks yang dibaca. Yang terakhir ada kelugasan. Nah, pada buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah berdasarkan aspek kelugasan terkait dengan keefektifan dalam kalimat yang digunakan mendapatkan kualifikasi lugas. Bahasa dalam buku tersebut tidak terbelit-belit dilihat pada aspek materi yang ditampilkan pada setiap bab. Mereka menggunakan sebuah kata-kata yang sederhana yang menggunakan sebuah bahasa yang lugas. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Rama Nasution. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mutiara. 3. Kualitas penyajian. Pada penilaian kualitas penyajian buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah,
ada 3 aspek yang akan dianalisis, yaitu 1. Aspek pembangkit motivasi belajar siswa. Dalam buku teks bahasa Indonesia, pembangkit motivasi belajar siswa berupa uraian tentang harapan yang didapatkan siswa setelah mempelajari bab tersebut. 2. Ada tidaknya soal latihan di setiap akhir bab. Buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah berdasarkan aspek ada tidaknya soal latihan di setiap akhir bab mendapat kualifikasi kurang lengkap. 3. Glosarium dan indeks. Buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah berdasarkan aspek ada tidaknya glosarium dan indeks mendapatkan kualifikasi lengkap. Hal ini karena buku tersebut menyajikan kamus kosakata atau glosarium dan mencantumkan indeks pada halaman terakhir buku teks bahasa Indonesia dengan lengkap. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kualitas tampilan atau kegrafikan. Dalam penilaian kualitas tampilan atau kegrafikan terdapat 2 komponen yang diperhatikan. Komponen pertama yaitu ukuran buku dan ukuran, jenis dan format buku. Kedua, penggunaan ilustrasi. 1. Ukuran buku. Buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah berdasarkan aspek ukuran buku mendapatkan kualifikasi tepat. Buku tersebut menggunakan ukuran buku yang sesuai dengan ketentuan ISO. 2. Ukuran dan format huruf. Buku teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah diperhatikan dari aspek ukuran, jenis, dan format huruf mendapat kualifikasi tepat. 3. Penggunaan ilustrasi. Pada teks bahasa Indonesia terbitan pemerintah di dalamnya terdapat 30 gambar atau ilustrasi. Gambar atau ilustrasi tersebut berfungsi sebagai penjelas konsep dari materi teks bacaan dalam buku teks bahasa Indonesia. Penilaian dari penggunaan ilustrasi adalah kesesuaian ilustrasi dengan konsep, kejelasan ilustrasi, dan menariknya ilustrasi tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Sri Rahmana Sution. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sunarti. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kualitas buku teks bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 10, terbitan swasta atau Bumi Aksara. Menurut BNSP, ada beberapa kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam penilaian kualitas buku teks. Yang pertama yaitu kualitas isi, yang kedua kualitas bahasa, yang ketiga kualitas penyajian, dan yang terakhir kualitas tampilan atau kegrafikan. Yang pertama yaitu kualitas isi. Dalam penilaian kualitas isi, ada 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan KI dan KD. Menurut hasil analisis, keterkaitan antara materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar memperoleh kualifikasi sesuai sebanyak 17 KD dengan presentase 94,44%. Selanjutnya, tidak ditemukan perolehan untuk kualifikasi kurang sesuai. Sedangkan untuk kualifikasi tidak sesuai ditemukan sebanyak 1 KD dengan presentase 5,56%. Komponen kedua yaitu keaktualan atau kemuktahiran materi. Keaktualan atau kemuktahiran materi dalam buku teks ini dinilai dari 2 aspek, yaitu teks materi atau peristiwa dan daftar pustaka. Dilihat dari kedua aspek tersebut, buku teks terbitan swasta atau Bumi Aksara ini pada aspek pertama mendapat kualifikasi tidak aktual dengan presentase 18,18%. Sedangkan pada aspek kedua, yaitu daftar pustaka,
Buku ini mendapat kualifikasi tidak aktual dengan presentase sebesar 75%. Komponen ketiga yaitu keakuratan materi. Buku teks terbitan swasta atau Bumi Aksara ini secara keseluruhan terdapat 44 teks bacaan. Berdasarkan aspek keakuratan konsep dan teori, maka buku ini mendapat kualitas cermat dengan kualifikasi 44 bacaan dengan presentase 100%. Sedangkan untuk kualifikasi kurang cermat dan tidak cermat, tidak ditemukan perolehan presentase. Kriteria kedua yaitu kualitas bahasa. Dalam kualitas bahasa juga terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketepatan penggunaan ejaan. Buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara dalam penggunaan huruf besar mendapat kualitas tepat. Dalam penggunaan huruf miring dan penggunaan tanda titik juga mendapatkan kualitas tepat. Maka, berdasarkan acuan tersebut, analisis ketepatan penggunaan ejaan pada buku ini memperoleh kualitas tepat. Komponen kedua yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara ini berdasarkan aspek kesesuaian dengan peserta didik mendapatkan status sesuai. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa atau istilah dalam buku hampir semuanya sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik atau siswa kelas 10. Komponen ketiga yaitu kelugasan. Buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara ini berdasarkan aspek kelugasan terkait dengan keefektifan kalimat berhasil mendapatkan kualifikasi lugas. Hal ini dikarenakan bahasa yang terdapat dalam buku tidak terbelit-belit dan menggunakan kata-kata yang sederhana. Baiklah, kriteria selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Sunarti. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hastuti Purba. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan kualitas penyajian, ada 3 aspek yang akan dinilai dalam penilaian kualitas penyajian. Yang pertama, pada aspek pembangkit motivasi belajar siswa. Penilaian buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara berdasarkan aspek ada tidaknya pembangkit motivasi belajar siswa mendapat status yang menarik. Nah, dapat kita lihat di setiap awal materi, siswa diberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada bab, serta disajikannya peta konsep pembelajaran pada bab tersebut. Sebagai contoh, pada bab 3, siswa diberitahu betapa pentingnya air dan oksigen sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, itu ada tidaknya soal latihan di setiap akhir bab. Penilaian buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara berdasarkan aspek ada tidaknya soal latihan di setiap akhir bab mendapat penilaian yang lengkap, karena buku tersebut tidak hanya soal latihan pada setiap akhir babnya, akan tetapi juga menyajikan soal-soal latihan di setiap akhir subbabnya. Selain itu, siswa juga dibekali dengan soal-soal di setiap subbabnya. Yang ketiga, pada glosarium dan indeks. Penilaian buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara berdasarkan aspek ada tidaknya glosarium dan indeks mendapat kualifikasi lengkap. Hal ini karena buku tersebut menyajikan kamus kosakata atau namanya glosarium, juga mencantumkan indeks pada halaman terakhir buku teks bahasa Indonesia dengan kualitas tampilan atau yang namanya itu kegrafikan. Dalam penilaian kualitas tampilan atau kegrafikan terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan.
yaitu yang pertama pada ukuran buku. Pada aspek ukuran buku, mendapat penilaian buku tersebut menggunakan ukuran buku yang sesuai dengan ketentuan ISO. Ketentuan ISO untuk kategori SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MAK yaitu dengan ukuran A4 yang berukuran 210 x 2 mm dengan bentuk yang vertikal. Yang kedua, pada ukuran dan format huruf. Buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara dianalisis dari aspek ukuran, jenis, juga format huruf. Dapat kualifikasi tepat. Format huruf yang digunakan sesuai dengan ketentuan ISO, yaitu menggunakan format serif atau namanya berkait dengan jenis atau font real. Ukuran huruf yang digunakan dalam buku tersebut sesuai dengan ketentuan ISO untuk jenjang SMA, yaitu sebesar 11 font. Dan yang terakhir, penggunaan ilustrasi. Buku teks bahasa Indonesia terbitan swasta atau Bumi Aksara, di dalamnya terdapat 38 gambar atau ilustrasi. Nah, gambar atau ilustrasi tersebut berfungsi sebagai penjelas konsep dari materi teks bacaan dalam buku teks bahasa Indonesia. Penilaian dari penggunaan ilustrasi adalah kesesuaian ilustrasi dengan konsep penjelasan ilustrasi dan menariknya ilustrasi tersebut. Kualifikasi penggunaan ilustrasi termasuk dalam kategori yang sesuai. Buku tersebut memang menyajikan informasi ilustrasi yang sudah sesuai, jelas, menarik. Akan tetapi masih ada beberapa materi berupa teks-teks bacaan yang tidak melampirkan ilustrasi sebagai penguat. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hastuti Purba. Terima kasih Hastuti Purba. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.